Pemirsa, 3 hari jelang Tahun Baru 2022, jumlah penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten turun drastis. Diperkirakan kepadatan penumpang terjadi 1 hari jelang Tahun Baru. Pemirsa, pasca Natal 2021 dan juga menjelang Tahun Baru 2022, untuk jumlah penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten ini justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di mana hal ini terjadi dikarenakan untuk saat ini tren masyarakat adalah pergi sebelum Natal dan juga nantinya diprediksi akan melonjak justru di H-1 ataupun 1 hari menjelang Tahun Baru. Adapun untuk jumlah penerbangan apabila kita bandingkan pada hari Minggu ataupun di 1 hari setelah Natal ini adalah sebanyak 70.000, kemudian juga turun pada hari Senin ini sebanyak 60.000 dan hari ini turun cukup drastis sebanyak 33%. Ini hanya berkisar 22.453 penumpang dengan menggunakan 225 penerbangan. Untuk Bali dan juga Makassar ini menjadi destinasi favorit dan juga tujuan mayoritas dari masyarakat yang akan menghabiskan Tahun Baru dan juga libur Natal. Untuk penerbangan internasional ini sebanyak 20 penerbangan dan mayoritas akan menuju ke negara Singapura. Dari Tangerang, Banten, Camar Haenda, Sutrisno Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. Jelang pergantian tahun, pemerintah kembali menghimbau masyarakat agar tidak bepergian ke luar negeri. Selain itu, Menteri Dalam Negeri meminta kepala daerah kembali mengaktifkan PPKM Mikro. Untuk menghindari lonjaknya kasus COVID-19 jelang pergantian tahun, pemerintah kembali mengimbau masyarakat agar tidak bepergian ke luar negeri. Pemerintah juga akan memperketat pengetesan, terutama untuk mendeteksi varian Omikron. Jangan jalan-jalan ke luar negeri karena di sana sekarang sedang meledak semua kasus-kasus. Nah, Indonesia sekarang rendah-rendahnya. Indah kok Indonesia itu. Jadi jalan-jalannya ke Indonesia saja. Jadi tolong yang mau udah jalan-jalan negeri boleh, kita nggak larang. Tapi nggak usah kemudian minta exception untuk keluar dari karantina. Karena itu untuk melindungi teman-teman kita yang lain. Ya. Nanti kita juga akan perbanyak tes PCR yang bisa deteksi Omikron dan juga akan memperbanyak lab juga. Itu strategi yang kedua. Selain itu, pemerintah pusat melalui Mendagri juga mengingatkan kembali terkait imbauan aturan COVID-19 saat pergantian tahun. Selain itu, Mendagri meminta kepala daerah kembali mengaktifkan PPKM Mikro, terutama bagi daerah-daerah tujuan liburan saat Nataru. Pemerintah daerah diminta menerbitkan perda yang juga memuat sanksi bagi pelanggarnya. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan kepada teman-teman kepala daerah, terutama bupati kuncinya sama wali kota, supaya mereka mengaktifkan kembali PPKM Mikro ini. Dan kemudian nanti saya sudah memerintahkan Pak Dirjen Pendes, Pak Dr. Yusarto, selama Nataru ini kan jadi tujuan biasanya untuk berlibur, itu Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Bali, Lombok. Ini 5 daerah ini prioritas kita akan turunkan tim. Apakah PPKM Mikro lockdown-nya jalan? PPKM Mikro-nya jalan nggak? Karena kalau PPKM Mikro jalan, maka bisa bila ada kebijakan lockdown cepat bisa lakukan. Nah, yang jalan kita akan berikan penghargaan. Yang nggak jalan ya pasti kita tegur nantinya. Kemendagri akan mengawasi secara ketat penerapan PPKM berbasis mikro di 5 wilayah wisata prioritas selama libur Nataru. 5 wilayah tersebut yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan Lombok. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan sidak terminal bis Purabaya di Sidoarjo, Jawa Timur. Budi Karya Sumadi menginstruksikan bagi pelaku perjalanan luar kota saat libur Tahun Baru ini wajib tes antigen dan vaksinasi lengkap. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memantau langsung penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi di terminal bis Purabaya Sidoarjo. Budi Karya Sumadi menginstruksikan pelaku perjalanan wajib untuk membawa surat hasil tes antigen dan membawa dokumen vaksin lengkap saat berangkat. Aturan ini berlaku untuk perjalanan darat, laut, dan udara. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 selama libur
Tahun Baru. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengunjungi sejumlah pulau di Kepulauan Seribu. Kunjungan tersebut dalam rangka memonitor dan juga melakukan evaluasi terkait dengan fasilitas pelayanan umum yang ada di Kepulauan Seribu. Dalam kunjungannya, Menko PMK memaparkan tentang kurangnya fasilitas ruang inap di Puskesmas Pulau Tidung yang hanya 2, sedangkan jumlah warga mencapai 5 ribuan. Muhadjir juga meminta pemerintah daerah menyediakan ruang rawat inap paling tidak 5 kamar. Pasien yang memerlukan perawatan tidak perlu diangkut ke luar pulau. Muhadjir Effendi juga turut mensosialisasikan tentang penerapan disiplin kesehatan. Dalam kesempatan itu juga dilakukan sosialisasi pengetatan prokes mengingat Kepulauan Seribu menjadi salah satu destinasi wisata. Insya Allah kalau nanti COVID-19 ini sudah selesai, berakhir, kan Pulau Seribu ini pasti akan menjadi destinasi wisata yang pertama ya, karena ini paling dekat dengan ibu kota. Karena itu saya bersama Pak Bupati melihat-lihat kira-kira fasilitas-fasilitas apa yang harus segera disiapkan, yang nanti saya akan komunikasikan dengan Kementerian Teknis. Yang saya lihat misalnya untuk fasilitas dermaga yang ada di Pulau Tidung itu mengalami kerusakan berat, dan itu adalah merupakan domain dari Kementerian Perhubungan. Karena itu nanti akan saya segera komunikasikan dengan Pak Menteri Perhubungan. Kemudian juga fasilitas kesehatan, mestinya di pulau-pulau Kepulauan Seribu yang penduduknya itu di atas 5.000, mestinya puskesmasnya harus menyediakan ruang rawat inap, ya, paling enggak misalnya 5 kamar, sehingga kalau ada yang mengalami gangguan kesehatan perlu perawatan itu tidak perlu diangkut dengan perahu ke luar pulau, apalagi sampai ke darat, ke Jakarta, yang itu di samping memakan waktu, biasanya juga banyak juga kasus tidak tertolong. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC News.